Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom ya. Tapi sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup, kemudian menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan menjelaskan sistem binomial nomenklatur. Jadi, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, pernahkah kalian pergi ke pasar? Pastinya sudah pernah ya. Nah, di pasar itu pastinya ada beberapa pedagang ya yang menjual, misalkan menjual sayuran, kemudian ada yang menjual buah-buahan ataupun barang-barang sembako ya. Nah, kenapa sih barang-barang itu harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Nah, pasti tujuannya adalah untuk mempermudah kita agar lebih mudah ya untuk mencari barang tersebut. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Bayangkan saja ya kalau misalkan makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, pastinya ya dengan jumlah yang sangat melimpah akan sangat sulit dipelajari bagi kita ya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelompokan makhluk hidup yang bisa kita sebut klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan sifat yang dimilikinya. Nah, tujuan dari para ilmuwan mengklasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup ya agar mudah dikenali. Kemudian, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama di bidang taksonomi, sistem klasifikasi makhluk hidup juga terus berkembang ya. Ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada klasifikasi artifisial atau buatan, kemudian klasifikasi sistem alami, dan juga klasifikasi sistem filogenetik. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi sistem alami. Jadi, klasifikasi sistem alami ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh ya secara alami. Nah, sehingga otomatis menghendaki terbentuknya suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Adapun tokoh yang berperan itu adalah Aristoteles. Nah, contohnya misalkan pada hewan, kita bisa mengelompokkan hewan ya berdasarkan cara geraknya ya secara alami. Itu misalkan ada hewan berkaki, ada hewan bersayap, hewan bersirip ya. Kemudian pada tumbuhan kita bisa lihat dari morfologi bijinya, misalkan ada tumbuhan berbiji berkeping 1 ya atau monokotil, dan ada juga biji berkeping 2 atau dikotil. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan. Nah, klasifikasi sistem buatan ini jauh lebih baik ya dan mudah dipahami apabila dibandingkan dengan sistem klasifikasi sebelumnya ya. Dan dikemukakan oleh Carolus Linnaeus atau Bapak Taksonomi ya. Nah, untuk klasifikasi sistem artifisial atau buatan ini menggunakan dasar struktur morfologi, anatomi, maupun fisiologi ya, terutama alat reproduksi dan habitatnya. Jadi, Linnaeus ini mengelompokkan makhluk hidup yang memiliki ciri khas yang sama ya, kemudian memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasinya. Adapun tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus itu kita lihat ya di gambar.
Yang pertama itu ada kelompok yang paling besar, itu ada kingdom atau regnum ya. Perlu diingat bahwa kingdom itu adalah untuk hewan dan regnum itu adalah untuk tumbuhan. Kemudian ada phylum atau divisio ya. Phylum itu untuk hewan dan divisio itu untuk tumbuhan ya. Kemudian ada klasis, ordo, family, genus, dan spesies ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya klasifikasi ini terdiri atas beberapa tingkatan ya, mulai dari kelompok yang paling besar, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil ya. Nah, tiap tingkatan kelompok inilah yang disebut sebagai takson. Takson itu disusun dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah ya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkatan takson berarti jumlah anggotanya itu semakin banyak, namun persamaan cirinya itu semakin sedikit ya. Kemudian kebalikannya, apabila semakin rendah tingkatan takson berarti jumlah anggotanya semakin sedikit, namun persamaan cirinya itu semakin banyak. Yang ketiga, kita akan membahas klasifikasi sistem filogenetik ya. Ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain ya. Jadi selain berdasarkan pada sifat morfologi, anatomi maupun fisiologinya ya, klasifikasi sistem filogenetik ini juga menjelaskan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki kesamaan molekul dan biokimia ya, namun berbeda-beda dalam bentuk luarnya ya, dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati ataupun pewarisan keturunan. Nah, contoh dari klasifikasi sistem filogenetik itu adalah klasifikasi yang dilakukan oleh Robert Harding Whittaker ya, yang dikenal dengan sistem 5 kingdom yang akan kita pelajari selanjutnya. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup yang dikenal dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur ya. Jadi binomial nomenklatur ini artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata ya. Jadi ada dua kata. Kata pertama itu menunjukkan genus ya atau marga, sedangkan kata kedua itu adalah menunjukkan penunjuk spesies ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup ya. Ketentuan pertama ya, jelas bahwa nama suatu spesies itu terdiri atas dua kata ya. Kata pertama itu merupakan nama genus atau marga dan kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis ya. Kemudian huruf pertama nama genus itu ditulis dengan huruf kapital ya. Sedangkan huruf kedua nama penunjuk jenisnya itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, nama spesies ini menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan ya. Misalnya saya ambil contoh ada Bambusa spinosa ya, atau kalau di Indonesia kan adalah bambu yang berduri. Kemudian nama spesies itu dicetak miring ya, atau di garis bawah terpisah ya, atau bisa juga dicetak dengan huruf yang berbeda dengan teks lain. Kemudian apabila nama tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata ya, jadi kata kedua dan berikutnya itu harus digabung atau diberi tanda penghubung ya. Contohnya misalkan ada Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu ya, maka penulisannya seperti ini. Nah, namun apabila nama hewan terdiri atas tiga kata dan nama tersebut itu bukan nama spesies melainkan nama subspesies ya,
maka ditulis terpisah ya. Contohnya misalkan Felis maniculata domestica, atau misalkan ini kucing rumahan ya. Kemudian nama spesies juga bisa mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut ya. Misalnya kita contohkan untuk nama ilmiah jagung ya, Zeamais L ya. Jadi L ini adalah yang memberi nama jagung ya, atau Linnaeus. Nah, kenapa sih spesies itu harus menggunakan nama ilmiah ya, bukan nama daerah masing-masing? Nah, saya ambil contoh misalkan ada istilah gedang ya. Kalau di Jawa Tengah ya, itu gedang adalah pisang ya. Tapi kalau misalkan kita berada di Jawa Barat ya, dengan bahasa Sunda, gedang itu adalah pepaya ya. Padahal satu kata ya, tapi bisa beda makna. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa suatu spesies itu harus menggunakan nama ilmiah ya. Jadi agar tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi makhluk hidup ya, karena tidak ada makhluk hidup yang mempunyai nama ilmiah yang sama. Kemudian nama ilmiah itu juga jarang berubah ya. Terus kemudian nama ilmiah itu juga ditulis dalam bahasa yang sama ya di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara padi ya, antara di dunia sana ya, di dunia luar ya, misalkan di Amerika, Inggris dan lain sebagainya, itu sama ya. Oryza sativa itu adalah padi ya. Kemudian bahasa yang digunakan untuk nama ilmiah itu adalah bahasa Latin ya. Kenapa bahasa Latin? Jadi bahasa Latin itu digunakan karena bahasa Latin itu tidak banyak mengalami perubahan. Nah, ada beberapa ketentuan juga dalam memberikan nama takson pada makhluk hidup ya. Kita bisa lihat di tabel ya. Untuk tingkatan divisi pada tumbuhan itu biasanya berakhiran dengan kata pita ya. Kalau hewan itu tidak ada ketentuan. Kemudian untuk kelas ya, itu pasti belakangnya adalah opsida pada tumbuhan ya. Tapi untuk hewan itu tidak ada ketentuan. Kemudian untuk ordo pada tumbuhan itu diakhiri dengan kata ales ya. Untuk family pada tumbuhan diakhiri dengan kata aceae, dan untuk hewan itu adalah idae ya. Jadi bisa kalian pahami ya, agar lebih mudah memahami lagi nama ilmiah. Berikut adalah contoh dari tingkatan takson pada tanaman jahe ya. Dimulai dari regnum ya, yaitu termasuk plantae atau tanaman. Kemudian divisinya adalah spermatofita atau tumbuhan berbiji. Kemudian kelasnya itu adalah Dicotyledonae atau tumbuhan dengan biji berkeping dua ya. Kemudian ordonya itu Zingiberales atau di Indonesianya itu adalah temu-temuan. Kemudian familinya itu adalah Zingiberaceae ya, seperti aturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian genusnya itu adalah Zingiber dan spesiesnya itu adalah Zingiber officinales. Kemudian untuk takson pada hewan ya, saya ambil misalkan ada macan tutul ya. Kingdomnya itu Animalia karena termasuk hewan ya. Kemudian filumnya itu adalah Chordata karena termasuk vertebrata ya, atau yang bertulang belakang. Kemudian kelasnya adalah Mammalia karena memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Kemudian ordonya adalah Carnivora ya. Kemudian familinya itu adalah Felidae ya, seperti aturan yang tadi ya. Kalau famili pada Animalia itu berakhir dengan idae ya. Nah, Felidae ini adalah kelompok kucing-kucingan ya. Kemudian genusnya itu adalah Panthera ya, yang merupakan kelompok kucing besar ya, dan spesiesnya itu adalah Panthera pardus. Next video kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom serta bagaimana menyusun kladogram dan kunci determinasi. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa tetap semangat belajar ya. Salam biologi.